Selamat siang kawan-kawan semua. Di kesempatan siang hari yang cerah ini kita akan membahas treatment Canamaru outdoor. Jadi biar teman-teman semua tahu treatment outdoor seperti apa sih yang sebenarnya tuh paling efektif, aman, dan juga tingkat keberhasilannya tuh paling tinggi untuk treatment bunga pada Canamaru kesayangan teman-teman semua. Oke, sebelum kita sharing lebih jauh lagi, kita minta bantuannya untuk teman-teman semua untuk like dan subscribe-nya agar kita lebih semangat lagi dalam sharing dan berbagi informasi seputar pemeliharaan Canamaru dan treatment Canamaru untuk teman-teman semua. Baiklah, untuk progres outdoor sendiri, jadi sebenarnya itu kita bisa lakukan dengan beberapa media pemeliharaan ya teman-teman. Jadi bisa di kolam, bisa di akuarium, maupun di media lain seperti galon-galon air mineral gitu ya. Itu juga bisa. Di video kali ini kita akan bahas dulu tentang pemeliharaan atau treatment di outdoor menggunakan media akuarium ya teman-teman. Karena menurut kami sendiri, media akuarium itu adalah yang paling baik untuk memprogres Canamarunya. Kenapa lebih recommended di akuarium? Karena kalau di akuarium sendiri, kita bisa memantau perkembangan maupun kesehatan ikan kita secara lebih akurat teman-teman. Dan karena notabene keepnya itu di akuarium, dia akan lebih mudah untuk berinteraksi dengan keepersnya, yang nantinya itu juga akan berefek ke mentalnya ya teman-teman. Dia nanti akan lebih berani dan akan lebih mudah beradaptasi apabila kawan-kawan ingin memindahkan ikannya ke akuarium display di kemudian hari apabila marunya itu dirasa sudah cukup untuk treatmentnya, maupun nanti ketika teman-teman ingin mengikut sertakan Canamarunya ke ajang kontes. Akan lebih mudah karena nanti dia sudah terbiasa ya, dia udah terbiasa untuk berinteraksi dengan manusia. Karena kita berbicaranya outdoor, otomatis kita akan berbicara juga tentang panas dari sinar matahari dan juga intensitas dari cahaya matahari yang diperlukan untuk Canamaru teman-teman semua ya. Nah, ini adalah sampel yang salah dalam progres outdoor ya teman-teman. Dia langsung terkena sinar matahari total ya, langsung di akuariumnya tanpa adanya vegetatif tambahan ya, seperti pohon, terus tidak ada tambahan sesuatu yang menghalangi sinar matahari secara langsung. Nah, ini sesuatu yang berbahaya ya teman-teman. Ini bisa membuat ikan teman-teman itu mati ya, bisa kayak kehilangan lendir ya, keluar lendir, bahkan sampai mati teman-teman. Ini kalau kita pegang, ini airnya tuh hangat teman-teman, dan di sininya nih ada banyak gelembung ya, itu menandakan kalau airnya itu cukup panas. Jadi sangat tidak recommended kalau mau outdoor tetapi bener-bener langsung terkena sinar matahari di siang hari, itu sangat tidak recommended. Nah, seperti yang kita kasih lihat barusan, jadi sebenarnya suhu panas dari sinar matahari itulah yang membuat atau membunuh ikannya teman-teman semua ketika progres di outdoor. Jadi bukan dari cahaya mataharinya itu sendiri ya teman-teman, tapi dari efek sampingnya, yaitu panas airnya. Apalagi bila di akuarium ataupun galon. Kita bisa tahu sendiri itu tidak bersentuhan dengan tanah. Jadi kalau bersentuhan dengan tanah sebenarnya itu lebih bagus ya teman-teman, karena memang tanahnya itu sendiri nanti akan menyerap suhu panas yang ada di akuarium teman-teman semua. Nah, kalau yang seperti ini, nah ini yang kita rekomendasi sekali ya teman-teman ya. Ini terkena sinar matahari 2 jam, tapi dengan penghalang sinar matahari ya, agar tidak langsung terkena akuariumnya teman-teman. Dan ini sore hari, jadi matahari sudah tidak terlalu panas. Nah, terjawab dengan jelas ya teman-teman, bahwa sebenarnya progres outdoor sendiri itu tidak berbahaya, asalkan dilakukan dengan cara yang benar dan juga tepat. Oke, sekarang kita masuk ke bagian 2 dari video ini, yaitu settingan akuarium yang menurut kami paling tepat atau paling cocok untuk progres bunga. Untuk settingan akuarium sendiri, itu sebenarnya kita harus mengikuti progres apa yang sedang kita lakukan ke Canamaru teman-teman semua ya. Nah, untuk settingan akuarium sendiri sebenarnya kita recommended ada 2. Jadi nomor 1 adalah settingan akuarium untuk treatment bunga, dan satu lagi settingan akuarium untuk treatment warna. Dan sekarang kita bahas dulu untuk settingan akuarium yang tepat untuk treatment bunga dan caranya ya teman-teman.
Nah, untuk settingan akuarium outdoor sendiri ya, untuk progres bunga saya sangat recommended seperti ini Omku. Nah, jadi ini tuh menggunakan air bening, lalu memakai pasir malang merah ya, yang halus saja. Kenapa yang halus? Karena itu tidak akan melukai marunya ketika marunya gesek ke pasir ya. Sudah gitu juga menggunakan pohon-pohonan air. Nah, untuk pohon air sendiri fungsinya itu nomor satu adalah untuk menyerap sisa kotoran dari cana marunya teman-teman ya. Selain untuk menyerap kotoran dari cana maru itu sendiri, kita juga menggunakan pohon air yang mengapung ya, seperti frogbit ini. Nah, ini kita pakai untuk mengurangi panas yang diterima oleh airnya dari cahaya matahari teman-teman. Nah, ini di varian yellow juga ya teman-teman. Kita tetap menggunakan settingan akuarium yang sama. Jadi air bening, lalu menggunakan pohon-pohonan air ya. Terus bawahnya kita menggunakan pasir malang merah. Lalu kita beri itu batu-batuan ya, batu kali yang abu-abu itu. Gunanya itu adalah untuk memanjakan mata aja sih, biar kelihatan lebih alami gitu ya. Nah, ini contoh-contoh progresan kita. Ini saya 11-12 cm ya teman-teman. Nah, settingan akuarium seperti yang sudah kita jelaskan tadi ya. Nah, untuk background sendiri kita hanya rekomendasi dua jenis background ya teman-teman, yaitu tanpa background nih, seperti ini tanpa background, ataupun background hitam. Nah, ini untuk menghindari barnya pudar ya teman-teman ya, dan dia bisa mengeluarkan warna netralnya. Kalau menggunakan background putih itu rata-rata ya, itu tidak semua cana maru itu cocok teman-teman. Jadi banyak yang malah barnya pudar. Untuk settingannya sendiri ini bisa dipakai ya untuk semua jenis cana maru teman-teman. Jadi baik di cana maru yellow maupun cana maru red ya. Nah, seperti yang ini di cana maru red ini ya, ini size 12-13 cm, cabungnya sudah full ya, sudah lumayan banyak. Nah, untuk progres cabung sendiri ya, kita itu selalu menggunakan air bening teman-teman, seperti yang kita sharing dari tadi ya. Nanti sampai bunganya kelihatan sudah penuh dan mau mecah teman-teman. Ketika bunganya sudah mau memecah ya, menjadi bunga solid ya, yang ada ring di luar putih dan di dalam sisiknya itu hitam ya, bagian sisik bagian dalam itu hitam, baru nanti kita bisa mulai progres warna teman-teman. Nah, kalau ini belum siap untuk progres warna menurut kita, karena dia punya ring bunganya itu belum solid ya teman-teman ya, belum semuanya menjadi bunga solid. Nah, lalu banyak juga teman-teman yang mempertanyakan ya, untuk sekat tuh bagusnya ditutup atau tidak gitu ya. Nah, kalau untuk sekat kita sebenarnya bebas saja, seperti akuarium saya yang satu ini ya. Ini kita sekat jadi 4 ya, 1, 2, 3, 4. Ini 4 sekat ya. Nah, semuanya sekatnya itu menggunakan kaca aja, jadi terbuka gitu. Tujuannya apa? Biar marunya, kalau saya itu tidak terlalu galak ya. Marunya tidak terlalu galak. Kalau malu terlalu galak tuh saya takutnya nanti dia malah gigit ekor ya. Nah, kalau yang kita progres ini ya, ini cana maru suratani teman-teman. Nah, setelah kita sudah menyeting akuariumnya dengan baik ya teman-teman, jangan lupa hal yang penting juga dalam treatment maru adalah asupan pakannya. Jadi kalau kita sedang progres bunga, itu sebisa mungkin jangan pernah puasain ikannya teman-teman. Jadi ikannya harus makan tiap hari ya, agar mendapatkan asupan yang cukup. Nah, kalau kita selalu memberikan pellet black diamond ini nih sebagai makanan cana maru kita di rumah ya. Jadi pellet black diamond ini membantu pertumbuhan bunga, memunculkan cabung ya, dan juga dia memperpekat bar. Jadi barnya nanti lama-lama akan pekat teman-teman, jadi nggak pudar ya, seperti maru riau ini nih. Banyak maru riau atau maru Sumatera yang dari alamnya tuh sebenarnya barnya pekat. Lalu ketika kita pelihara, kita kurang asupan gizi gitu ya, akhirnya barnya tuh pudar teman-teman. Nah, itu banyak banget. Nah, dengan black diamond ini kita pakai dengan harapan nanti barnya akan semakin pekat, semakin jos ya. Udah gitu bunganya juga meronta-ronta. Lalu black diamond ini juga mengandung namanya mikrokalsium teman-teman. Jadi dia bisa membantu pertumbuhan fin ya. Pertumbuhan fin tuh, kan fin ada tulang-tulangnya tuh. Nah, tulang-tulangnya itu nanti akan semakin panjang teman-teman. Jadi sedikit gondrong lah ya bahasanya ya. Lalu dia juga membantu banget pertumbuhan sisik teman-teman. Nah, setelah progres untuk bunga tadi ya, kita sekarang bahas progres untuk warna ya teman-teman. Untuk
di outdoor sendiri seperti ini, kalau mau progres warna, kita selalu memberikan air ketapang tipis teman-teman. Jadi kita pakai ketapang ya, cuma tidak terlalu pekat. Sebenarnya bebas aja sih kalau umpama teman-teman mau pekat juga. Cuman kalau kita kasih yang tipis tuh kenapa? Biar Chana Marunya itu tetap bisa kita liatin dengan jelas seperti ini teman-teman. Kalau terlalu pekat kan ini posisinya di ini ya, posisinya di teras. Jadi nanti orang kalau mau datang tuh nggak kelihatan ikannya. Nah, selain menggunakan ketapang ya teman-teman, kalau kita pasti menggunakan namanya pasir. Seperti kita progres bunga tadi ya, guna pasir itu sebenarnya apa sih? Nomor satu sebenarnya adalah untuk rumah bakteri, dan yang kedua itu sebagai substrat agar bawahnya itu tidak polos ya teman-teman. Kalau bawahnya polos, ditakutkan dalam jangka panjang bisa membuat bar Chana Marunya itu sedikit pudar teman-teman ya. Apalagi kalau bakat bar Chana Marunya itu bukan bakat bar yang pekat banget. Nah, nanti malah pudar permanen kan, itu repot teman-teman. Nah, selain itu, hal yang penting juga ya, hal yang penting juga untuk progres warna itu sendiri, selain settingan tank, kondisi air juga adalah pakannya. Nah, kalau kita itu selalu menggunakan pellet blood diamond teman-teman. Nah, kita selalu menggunakan pellet blood diamond. Nah, pellet blood diamond ini sudah diracik sedemikian rupa ya oleh Dubai Aquatic. Itu untuk menaikkan warna pada Chana Marunya teman-teman. Jadi bukan cuma warna badan ya, tapi juga warna dari matanya teman-teman. Nah, selain naikin warna mata juga ya, pellet blood diamond ini emang sudah diracik sedemikian rupa ya, agar tidak membuat barnya semakin pudar teman-teman. Jadi kalau umpama Chana Maru ya, biasanya kalau pakai makanan ikan yang kadar astaxanthin itu cukup tinggi, itu biasanya barnya akan pudar teman-teman. Dia akan kalah dengan warna kuning atau warna merah ya kalau di Chana Maru ya, karena ada Chana Maru red dan Chana Maru yellow. Cuman kalau pakai blood diamond ini insya Allah tidak akan membuat warna barnya pudar teman-teman. Oke teman-teman, jadi kita udah sharing untuk settingan akuarium dalam progres bunga di outdoor, dan juga setting akuarium dalam progres warna di outdoor secara singkat ya teman-teman. Jadi emang kita nggak mau terlalu panjang lebar, karena yang penting kita utarakan adalah inti dari progresnya itu sendiri teman-teman. Dan nantinya kita akan bikin juga video bagaimana cara progres outdoor menggunakan galon, dan cara progres outdoor di dalam kolam ya teman-teman. Itu akan kita buatkan video lagi, video yang gak terlalu panjang lagi, biar teman-teman juga gampang banget untuk memahaminya ya. Oke, segitu dulu teman-teman ya. Semoga video yang kita buat pada hari ini bermanfaat buat teman-teman semua ya. Nah, next video kita akan membuat cara untuk progres outdoor di galon, dan juga cara progres outdoor di dalam kolam atau di paludarium. Paludarium sebenarnya mirip sih sama akuarium ya, cuman kita anggaplah kolam gitu ya, karena dimensinya cukup besar biasanya kalau palut ya. Ini saya Freddy Dubai Aquatic undur diri dulu ya teman-teman. Jangan lupa untuk like dan subscribe-nya agar kita menjadi lebih semangat lagi dalam membuat video dan upload video di YouTube kita tercinta ini. Dengan ini saya akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video. Bye bye.